Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada kesempatan ini saya Rifait sebagai coach dan teman saya Ibu Rani Rupati sebagai coaching dan teman saya yang satu adalah Ibu Jaula Lahmia sebagai observer akan melakukan simulasi coaching model Tirta. Kompetensi coaching yang akan dipilih adalah yang pertama adalah hadir secara utuh, yang kedua adalah mendengar aktif, dan yang ketiga adalah melontarkan pertanyaan yang berbobot. Nah, judul percakapan pada supervisi akademik, proses coaching terdiri atas yang pertama adalah pra-observasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Bapak Ibu selamat menyaksikan bersama kami. Selamat pagi Bu Rani, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Rifait, puji Tuhan kabar saya baik. Iya baik. Bu Rani, berdasarkan hasil diskusi kita terkait dengan kegiatan kita hari ini, yakni coaching tentang penyelenggaraan pembelajaran di kelas. Dari 3 kompetensi coaching, yang pertama adalah present, kemudian yang kedua adalah mendengar aktif, kemudian yang ketiga melontarkan pertanyaan yang berbobot. Nah, kompetensi mana yang kita pilih? Iya Pak, saya pilih ketiga kompetensi coaching yakni hadir secara utuh, mendengarkan aktif, melontarkan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa pilihan Ibu Rani. Terima kasih Ibu, memang ya Ibu guru. Hal yang menarik apa yang Ibu inginkan untuk diamati pada proses pembelajaran? Iya Pak, yang saya inginkan adalah pelaksanaan secara diferensiasi dalam proses yakni rangkaian aktivitas pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik, antara lain kegiatan pendahuluan yang bersifat rutin, kemudian bekerja atau berdiskusi, kemudian kegiatan think, write, share, kemudian menyediakan media pembelajaran bervariasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Baik, sangat luar biasa. Pemahaman Ibu terkait strategi diferensiasi proses dalam pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Rangkaian aktivitas seperti apa yang Ibu guru harapkan untuk diamati? Begini Pak, yang berkaitan dengan kegiatan inti dalam proses pembelajaran berdasarkan sintaks atau tahapan pembelajaran, diantaranya yaitu berupa kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Jadi semuanya itu terjadi secara berstruktur. Baik, luar biasa. Apabila tidak ada pertanyaan, boleh kita masuk ke kelas, Bu Rani? Iya, mari Bapak. Baik, selanjutnya kita lanjutkan lagi untuk kegiatan coaching kita pada pagi ini. Selamat siang Bu Rani, sangat luar biasa penampilannya pada pelaksanaan pembelajaran dalam kelas tadi yang berpihak pada peserta didik. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Puji Tuhan Pak, terima kasih banyak ya. Ya, setelah bagaimana? Mana? Kan dulu. Ini. Selamat siang kembali, sangat luar biasa penampilan pada saat pelaksanaan pembelajaran dalam kelas yang berpihak kepada peserta didik. Puji Tuhan Bapak. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Puji Tuhan, sangat luar biasa. Saya merasa lega, kemudian saya juga merasa senang. Kemudian saya yang paling penting adalah merasa bahagia. Karena apa yang menjadi ekspektasi saya dapat terwujud. Anak-anak dapat mengikuti pembelajaran dengan nyaman, kemudian aman, kemudian mereka juga merasa menyenangkan, dan hampir semua anak-anak memahami materi dalam proses pembelajaran yang tadi saya ajarkan. Terima kasih atas jawabannya Bu. Benar-benar sebagai transformator dalam bidang pendidikan, selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ibu guru, strategi diferensiasi yang mana yang telah Ibu maksimalkan? Ya, terima kasih Pak. Dari strategi pembelajaran yakni diferensiasi proses yang telah saya terapkan antara lain ada 2. Satunya kegiatan pendahuluan yang rutin, di antara lain orientasi, kemudian ada motivasi, kemudian ada persepsi. Kemudian yang kedua, kegiatan inti yang terdiri dari pemberian stimulasi dengan mengakomodir gaya belajar anak, kemudian tayangan video, kemudian ada juga modul, bagan, gambar yang sesuai dengan pilihan siswa, dan yang
kedua terakhir diskusi kelompok, kemudian saya melakukan presentasi. Sangat luar biasa, sangat sesuai dengan harapan. Menurut Ibu Guru, terkait langkah-langkah pembelajaran ini, bagian yang mana yang belum maksimal menurut Ibu? Oh iya Pak, terima kasih. Saya baru ingat, ternyata saya lupa di bagian yakni kegiatan evaluasi dan refleksi. Iya Bu Guru, ya, dari jawaban Ibu Guru tadi, apa yang perlu dilakukan agar pelaksanaan diferensiasi proses ini pada kegiatan penutup dan refleksi yang dilaksanakan pada kegiatan pembelajaran di pertemuan berikutnya? Iya Pak, langkah yang saya akan lakukan adalah yang pertama, saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dalam hal ini RPP yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan memperhatikan yaitu kegiatan penutup, kemudian evaluasi dan refleksi. Kemudian saya akan melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan serta melakukan refleksi. Kemudian yang ketiga, mengeksplor pembelajaran berdiferensiasi dari berbagai sumber, yakni PPM dan dengan rekan sejawat dalam MGMP nantinya. Sangat luar biasa rencana aksi yang dibuat oleh Ibu Guru. Segala apresiasi untuk Ibu. Sama-sama Bapak. Baik Bu, Bu Guru, sesuai dengan rencana tindak lanjut ini untuk memaksimalkan pembelajaran berdiferensiasi, penerapan seperti apa yang Ibu lakukan agar lingkungan belajar itu yang aman, nyaman, dan menyenangkan dalam berpihak kepada peserta didik. Peserta didik itu memperoleh keselamatan dan kebahagiaan. Iya Bapak, saya berkomitmen untuk merencanakan atau melaksanakan selalu, kemudian melakukan evaluasi dan refleksi terkait integrasi pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran dengan langkah konkret, yakni yaitu saya akan mempersiapkan RPP yang berdiferensiasi, kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang bervariasi yang sesuai dengan profil belajar siswa, kemudian yang terdiri dari gambar, kemudian bagan, tayangan video, modul, hangout, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, saya akan selalu melaksanakan evaluasi dan refleksi pada setiap akhir rangkaian aktivitas. Terima kasih Ibu Guru. Bagaimana kesan Ibu terhadap pelaksanaan coaching kita pada hari ini? Kesan saya terhadap pelaksanaan coaching hari ini antara lain terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu peristiwa. Nah, dari peristiwa ini berdasarkan kesepakatan kita bersama untuk melaksanakan coaching terkait supervisi akademik, di mana melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Mulai dari melaksanakan evaluasi dan refleksi pembelajaran di dalam kelas dengan bantuan rekan sejawat untuk mengekspor segala pembelajaran yang berpihak nantinya kepada siswa. Kemudian untuk perasaan, ada perasaan senang sekali dan bahagia, kemudian ada juga bangga dan agak juga sedikit gugup sebenarnya di waktu awal ketika hendak melaksanakan pembelajaran dalam kelas yang didampingi oleh Bapak tadi. Tetapi puji Tuhan saya dapat meredam perasaan tersebut dan proses dari awal sampai akhir berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pembelajaran itu ada penguatan yang menjadi bagian dari pembelajaran buat saya secara pribadi karena terkait sintaks pembelajaran untuk mempersiapkan kelas yang utuh untuk memfasilitasi anak-anak dalam berdiskusi dan aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir yaitu penerapan apa yang menjadi komitmen dan rencana tindak lanjut terkait strategi nantinya pada proses pembelajaran diferensiasi yang akan saya terapkan selalu di kelas. Luar biasa hasil review kita hari ini. Terima kasih atas kesediaan hati dan waktunya Bu Guru dalam kolaborasi coaching di siang hari ini. Dan selamat siang, sampai jumpa pada sesi berikutnya. Siap, sama-sama. Luar Luar biasa.